Apakah mungkin Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Itu pertanyaan seorang teman ketika kita diskusi tentang situasi Pilpres 2024. Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini, dan begitu besar resiko yang dia tanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Jokowi mulai panik, mau ikut kampanye untuk menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran yang jeblok. Demokrasi sudah dirusak, lawan. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur lebur namanya dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Sederhananya beginilah, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Saya mau bilang begini ya, Pak Jokowi ini harusnya sadar diri bahwa ada sesuatu komplikasi yang tidak sederhana karena anaknya tiba-tiba mencalonkan. Jadi kalau tadi Mas Joko bilang normatifnya, itu kan kondisi yang agak berbeda dipertimbangkan ketika 280, 281, 82. Karena kalau kita bicara normatifnya, ada banyak sekali undang-undang yang mengatur larangan bagi seorang presiden, penyelenggara administrasi pemerintahan, untuk melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan keluarga. Makanya kalau saya bilang versi Jokowi yang lebih baik untuk urusan ini adalah versi tanggal 1 November. Versi ketika dia mengatakan mau pemerintah pusat, mau pemerintah daerah, semua harus netral dan tidak memihak. Nah, itu yang benar. Karena memang kondisinya tidak sederhana akibat ada anaknya itu satu. Yang kedua, kenapa menjadi tidak sederhana? Karena bisa dibayangkan. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan saja. Hari pagi kemarin, 1 hari sebelumnya dia bertindak sebagai seorang presiden, membagi-bagi sembako. Besoknya atas dasar cuti, dia ngajak orang untuk milih anaknya. Jelas sekali orang kemudian mengasosiasikan bahwa sembako yang dibagi kemarin adalah korelasi yang untuk pemilihan anaknya hari ini. Sudah dekat hari pemilihan tanggal 14 Februari. Semakin kesini kesibukan dari para politisi baik itu di Pilpres ataupun pemilihan anggota legislatif semakin terasa. Baliho, spanduk bertebaran di pinggir jalan menampilkan wajah-wajah yang bahkan kita sama sekali tidak kenal. Malah ada baliho yang jatuh dan mencelakakan para pengguna jalan. Tapi dari semua kesibukan itu saya tertarik mengamati bagaimana sikap Jokowi, seorang presiden yang anaknya juga menjadi calon wakil presiden kali ini. Dan ini sejarah baru untuk bangsa Indonesia, di mana kali ini ada seorang calon yang bapaknya kebetulan menjabat sebagai presiden dan sebagai ketua panitia dalam ajang kontestasi nasional 5 tahun sekali. Dan menjadi pertanyaan besar untuk kita semua adalah seberapa netral seorang presiden ketika anaknya menjadi cawapres. Jokowi itu selalu menekankan di publik bahwa pemerintah itu harus netral, ASN harus netral, aparat negara harus netral. Tapi dalam faktanya, ketidaknetralan terjadi di mana-mana. Laporan dari banyak pihak ada kepala desa yang dikumpulkan untuk kampanye. Ada pula ASN yang tanpa malu-malu lagi ikut kampanye. Bahkan akhirnya presiden sendiri pun turun tangan langsung untuk ikut berkampanye. Ya bagaimana lagi, dia kan seorang bapak yang anaknya ikut nyalon. Masa nggak mau kampanye sih?
Itulah kenapa nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan itu berbahaya sekali. Karena sulit bisa netral ketika ada kepentingan keluarga, saudara, juga kerabat dekat istana. Tapi yang lebih menarik untuk saya adalah untuk apa Presiden turun langsung kampanye? Bukankah pasangan calon 02 yang didukung oleh Presiden itu pede banget bahwa pemilu kali ini satu putaran dan dimenangkan oleh mereka? Kalau sudah yakin menang, kenapa mesti gelisah? Dari informasi yang saya dapat ternyata kenyataan gak seperti itu. Propaganda satu putaran yang digaungkan oleh tim suksesnya Prabowo Gibran tidak akan jadi kenyataan. Bahkan suara mereka sejak debat itu turun drastis. Swing voters yang sempat tinggi sekarang sudah mulai membeli dan tidak ke mereka karena performa negatif Prabowo Gibran waktu debat. Karena itulah survei-survei bayaran yang gak jelas terus dikeluarkan untuk membentuk opini kemenangan. Jokowi juga turun tangan dengan terjun langsung bagi-bagi bansos, sekaligus mempromosikan bahwa dirinya adalah bapaknya Gibran, calon dengan nomor 2. Jokowi pasti memegang data real di lapangan bahwa suara Prabowo Gibran gak mungkin bisa menang satu putaran, bahkan cenderung turun drastis. Dan suara Ganjar yang naik karena mendapat limpahan dari para swing voters yang dulu pendukung Jokowi dan tidak mau ke Anies. Karena itu gampang melihat siapa yang Jokowi takuti dalam Pilpres kali ini. Petunjuknya gampang, siapa yang Jokowi buntuti terus selama ini? Ya tentu saja Ganjar. Untuk menghadapi Ganjar inilah Jokowi terpaksa berhari-hari pindah dan harus ngantor di Jateng. Padahal tugasnya sebagai presiden mengharuskannya ada di banyak tempat di Indonesia, bukan cuma di Jateng. Saya melihat Jokowi itu mulai panik dan juga sudah marah-marah di istana karena semua yang diinginkan tidak sesuai harapan. Bahkan para pengusaha besar yang diharapkan untuk mendukungnya mulai melawan. Dan Jokowi memang harus panik karena di putaran kedua nanti ketika berhadapan dengan Ganjar Mahfud, peluang Prabowo untuk kalah sangatlah besar karena bisa terjadi ada gabungan pendukung 01 dan 03 dalam melawan paslon 02 yang dilindungi oleh penguasa. Ini bukan lagi tentang Pilpres, tapi bagaimana David bisa menang melawan Goliat. Ada perasa di dada banyak masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap kebijakan Jokowi yang condong mematikan demokrasi di negeri ini. Jokowi tidak akan netral, itu yang saya lihat sejak lama. Gimana bisa netral, lawang anaknya saja ada di sana. Demokrasi kita ini sudah rusak, sistemnya sudah hancur. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlawanan untuk memenangkan pasangan calon yang akan memperbaiki sistem ini kembali ke rel yang benar. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu, kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana?
silakan saja tim ses atau elit politik kubu paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan